Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi khususnya kelas 12 ya. Kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah yang lalu kalian sudah mempelajari tentang tahap pencatatan. Nah, kali ini kita akan masuk kepada tahap pengikhtisaran. Oleh karena itu, apabila kalian belum memahami tahap pencatatan, sebaiknya kalian mempelajari kembali tahap pencatatan, mulai dari analisa transaksi, kemudian mencatatkannya ke dalam jurnal, lalu yang berikutnya adalah mencatatkannya atau melakukan pemindahan ke buku besar. Oke, nah yang berikut ini kita akan masuk kepada materi tentang neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan bagian dari tahap pengikhtisaran ya. Oke, mari kita mulai. Seperti tadi saya katakan bahwa sebelumnya kalian harus sudah mempelajari atau menguasai tahap pencatatan ya sebelum memasuki tahap pengikhtisaran atau membuat neraca saldo. Nah, apa yang dilakukan di tahap pencatatan seperti analisa transaksi, jurnal umum, kemudian buku besar ini harus sudah kalian kuasai. Nah, yang berikut ini kita akan melakukannya dalam tahap pengikhtisaran, yaitu dengan membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Nah, neraca saldo ini merupakan daftar yang memuat ya saldo dari akun-akun yang ada atau terdapat dalam buku besar. Jadi sebenarnya ini mudah sekali menyusunnya. Yang jelas ketika kalian akan menyusun neraca saldo ini, tentu kalian harus sudah memposting semua jurnal ya, semua data yang ada di jurnal ke buku besar. Apa tujuan dibuatnya neraca saldo ini? Nah, yang pertama untuk menguji atas transaksi yang telah diposting ke dalam akun dengan benar ya. Jadi sekali lagi untuk membuat neraca saldo ini tentu kalian harus sudah melakukan pemindahan atau posting ke buku besar dengan benar ya. Nah, yang kedua tujuannya adalah menguji dan menentukan jumlah yang diposting ke dalam buku besar itu telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Oke? Nah, jadi ini tujuan bagaimana neraca saldo itu perlu dibuat. Sekali lagi, intinya pada saat kita menyusun neraca saldo itu ini adalah untuk membuktikan ya bahwa posting dari jurnal ke buku besar itu sudah kalian lakukan dengan benar sesuai dengan akun masing-masing dan debit maupun kredit yang dipostingnya ya. Nah, ketika kalian akan menyusun neraca saldo, tentu kalian harus perhatikan urutan atau cara menyusun neraca saldo ya. Yang pertama tentu kita buatkan formatnya. Ada kolom pertama, kolom nomor akun, kemudian keterangan ini adalah nama akunnya ya, lalu nilai yang di debit maupun yang di kredit. Kemudian ada bagian bawahnya ini adalah jumlah ya. Nah, untuk yang pertama ketika menyusun neraca saldo ini, pastikan urutannya adalah dimulai dari kelompok harta ya. Dimulai dari kelompok harta, kemudian kelompok hutang, baru kelompok modal, serta masuk kelompok pendapatan dan terakhir kelompok beban ya. Jadi urutannya harus seperti itu supaya tidak bingung nanti kita mengecek kebenarannya ya. Nah, yang berikutnya adalah mari kita coba bagaimana menyusun neraca saldo ya. Misalnya di sini akun kas ya dengan nomor akunnya 111 memiliki saldo 9.500 misalnya ya. Lalu kita akan buatkan neraca saldonya, maka yang pertama tentu kita catat dulu nomor akunnya. Nah, seperti ini di kolom nomor akun, kemudian nama akunnya di kolom keterangan atau nama akun, lalu nilai saldonya berapa. Di sini 9.500 ada di posisi debit, maka kita pindahkan nilai ini ke sebelah debit pada neraca saldo. Jadi seperti itu ya. Tidak sulit tentunya kan? Oke.
Nah, yang berikutnya misalnya ini, perlengkapan. Nah, perlengkapan kodenya 113 misalnya. Kita pindahkan sini 113. Lalu nama akunnya perlengkapan kita catatkan di sini. Ya. Kemudian nilai saldonya di sebelah debit 500. Kita pindahkan di kolom sebelah debit. Oke, jadi seperti itu cara menyusun neraca saldo ya. Nah, kalau dibuatkan secara keseluruhan nanti akan tampil seperti ini dia. Semua akun harta dulu ya dimasukkan, baru kemudian kelompok utang, misalnya ada berapa, utangnya utang apa saja ya. Kemudian modal, lalu pendapatan, kemudian beban-beban. Jadi harus diurut seperti pengelompokan yang benar ya. Mari kita ambil contoh dari beberapa akun ya. Misalnya ini untuk meringkas tempatnya saja ya, supaya bisa muat. Di sini tercatat akun kas adalah saldonya di sebelah debit 2.361.000. Ini yang kita pindahkan ya. Nah, di sebelah debit. Ini supaya muat saja karena kode akunnya tidak kita masukkan karena biar muat ya. Kemudian misalnya ini piutang. Ini saldonya 8.750.000, ini kita pindahkan di kolom sebelah debit. Kita catatkan ya di neraca saldo sebelah debit untuk piutang. Lalu bahan habis pakai ini juga kelompok harta sebelah debit saldonya 535.000, kita catatkan sini. Kemudian lagi asuransi dibayar di muka saldonya 835.000 sebelah debit, kita catatkan. Asuransi dibayar di muka. Kemudian peralatan kantor 21.520.000, kita catatkan ya. Lalu lagi misalnya utang 1.335.000, kita catatkan di sebelah kredit ya saldonya. Terus lagi modal saldonya 30.583.000, kita catatkan lagi sini. Terus lagi pripe saldonya di debit 1.250.000, kita catatkan di neraca saldo 1.250.000 sebelah debit. Lalu lagi honor konsultasi 6.865.000, kita catatkan sebelah kredit. Terus lagi apa nih? Beban gaji sebelah debit ya 1.725.000. Terus lagi beban sewa 800.000 sebelah debit, kita pindahkan. Terus lagi beban konsumsi 545.000, kita catatkan di neraca saldo. Terus lagi beban listrik air 390.000, begitu ya. Dan lain-lain 132.000. Enggak, jumlahnya 38.708. Oke, jadi itu contohnya ya. Nah, apabila ini kurang jelas, kalian bisa ulangi lagi. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.